Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu yang kembali disiarkan secara langsung dari Masjid Alawiyah Jati Cempaka Pondok Gede Bekasi. Dalam kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema seperti yang kita dengarkan tadi pada pembukaan awal, bahwa ketika orang mengenal Allah, maka dia akan menggantungkan segala sesuatunya kepada Allah. Bisa dipastikan orang yang menggantungkan hidupnya kepada dunia, maka bisa dipastikan dia belum mengenal Allah. Itulah tema yang kita angkat dalam kesempatan kali ini, menggantungkan hidup selain kepada Allah, yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh guru-guru yang kita cintai yang telah hadir bersama kita, Gus Haid dan Ustadz Ade Purnama. Seperti biasa di segmen 3, 4, dan 5 nanti kita berikan kesempatan bagi Anda yang ada di rumah dan yang ada di Masjid Mulia ini untuk mengajukan pertanyaan berkaitan tema kita. Untuk itu kami persilakan Anda mengirimkan melalui Instagram di @damai_tv1. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarong Wadimor, tentu sarong kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi bini'matil imani wat taqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Hadratal kurama'i wal a'izza, para pemirsa Damai Indonesiaku TV1 yang dirahmati Allah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Bergantung kepada makhluk adalah sumber kekecewaan.
bergantung kepada manusia adalah sumber dari ketidakbahagiaan. Oleh karena itu, kalau kalian semua kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, ingin hidupnya senantiasa diiringi dengan kebahagiaan, diiringi dengan kesuksesan, diiringi dengan cinta dan kasih sayang, tidak ada pilihan lain. Gantungkan hidupmu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu ingin bahagia enggak hidupnya? Ingin. Bapak-bapak ingin bahagia enggak hidupnya? Kepingin, karena hanya orang bodoh yang mau hidupnya sedih, kecewa, dan putus asa. Nah, Al-Quran sudah memberikan pegangan, tuntunan, dan tips kepada kita bagaimana agar kita senantiasa bahagia. Cara terbaiknya adalah perbanyaklah bergantung kepada Allah. Caranya bagaimana? Perbanyak zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Diakhiri dengan doa hauqalah la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Insya Allah, Bapak Ibu sekalian, para pemirsa TV One yang dirahmati Allah, kalau kita rajin mendawamkan, mengistiqamakan zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, Allah akan senantiasa membersamai kita dalam setiap aspek kehidupan. Amin. Allahumma amin. Nah, kalau sudah zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, apalagi yang membuat kita akan terus merasa bahagia, tenang, dan hati kita akan bersandar kepada Allah. Tadi sudah disampaikan oleh qari kita, perbanyaklah membaca surat Al-Ikhlas. Surat apa? Al-Ikhlas. Bareng-bareng kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Subhanallah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Kenapa surat Al-Ikhlas itu adalah obat dari hati kita agar tidak bergantung kepada makhluk? Karena dalam surat Al-Ikhlas Allah memberikan bimbingan terbaik kepada hambanya yang beriman agar hatinya selalu tertaut dan bergantung kepada yang satu. Itulah makna dari keistimewaan surat Al-Ikhlas yang disebutkan oleh Rasulullah. Nilai, pahala, dan kedahsyatan surat Al-Ikhlas itu ya'dil sulusul Quran, sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Karena Al-Quran secara umum intinya itu sepertiga bicara tentang tauhid, sepertiga bicara tentang syariah, dan sepertiga bicara tentang kisah dan sejarah yang bisa diambil pelajaran untuk kita. Nah, sepertiga Al-Quran yang berisi tentang tauhid, tentang ilmu yang mengesahkan Allah, itu dirangkum dalam surat Al-Ikhlas. Itulah hebatnya kita diberikan kemuliaan oleh Allah dengan diturunkannya surat Al-Ikhlas. Maka jangan pernah tidur sebelum membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Siap apa enggak, Bu? Karena Rasulullah yang ngasih contoh. Nah, hebatnya surat Al-Ikhlas apalagi? Allahus samad. Allah tempat meminta, Allah tempat bergantung atas segala sesuatu. Nah,
kalau kita sudah meyakini bahwa hanya Allah tempat meminta dan tempat bergantung, yang itu kita tegaskan dalam setiap kita menjalankan sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Insya Allah setan tidak akan pernah mendekat kepada kita. Amin. Allahumma amin. Tapi kalau kita tidak pernah baca surat Al-Ikhlas, tidak khusyuk ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, enggak pernah berzikir hasbunallah wa ni'mal wakil, setan akan gampang menggoda kita. Nah, kalau kita sudah dijaga oleh Allah, faman yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Siapa yang pasrah sama Allah, bergantung hanya kepada Allah, maka Allah yang akan beresin semua masalahnya. Sehingga dukun gak laku lagi, betul gak Bu? Sekarang orang modern kemana-mana cari dukun. Padahal ada siapa? Allah. Bu, Bu, kalau ibu bersandar kepada tembok, temboknya runtuh, ibu ngapain? Runtuh. Kalau ibu bersandar pada jenderal, jenderalnya pensiun, ibu ngapain? Pensiun. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu bersandar pada orang kaya, lalu dia bangkrut, ibu jadi apa? Miskin. Tetapi kalau kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah tidak akan pernah miskin. Allah tidak akan pernah hancur. Allah tidak akan pernah runtuh. Karena Allah itu adalah zat yang maha perkasa dan maha kuasa. Maka kalau ibu, bapak, para pemirsa TV One yang dirahmati Allah, mau keluar rumah, perbanyaklah membaca doa. Doa apa yang kita baca? Rasulullah ngasih contoh, baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Itu adalah bersandar kepada Allah. Yang terakhir, doa yang selalu kita baca dan diajarkan Rasulullah ketika kita keluar rumah apa? Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Niscaya setan akan lari terbirit-birit. Karena Allah ketika kita berdoa itu mengatakan hudita, kufita, wukita. Apa artinya? Ikutin setelah yang berikut ini. Alhamdulillah. Terima kasih Gus, dan itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, sebuah penegasan kepada kita bahwa berhati-hatilah ketika ada keinginan kita untuk bergantung selain kepada Allah. Karena akan menyusup apa yang disebut dengan penyakit syirik. Insya Allah Ustadz Ade akan menjelaskan selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku, dan dalam segmentasi berikut ini Ustadz Ade akan menjelaskan kepada kita yaitu berkaitan dengan hal apa yang disebut dengan kesyirikan yang harus kita hati-hati ketika kita bergantung kepada selain Allah. Silakan Kiai. Alhamdulillah, uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan min indillah, mubarakatan thayyibah, tahiyata ahlil jannah, wa tahiyyatuhas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil ibadah wat tawakkul wal adab al islami. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Faqala ta'ala a'udzu billahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Bapak Ibu pemirsa TV One, pencinta Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang saya cintai, yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Mentergantungkan segala urusan kepada Allah, bahasa agamanya adalah tawakal. Dan ini sudah menjadi bahasa Indonesia.
Tawakal dari kata-kata tawakala ya tawakalu tawakulan, artinya adalah mewakilkan, menggantungkan. Pemahaman tawakal yang paling sederhana, ibu-ibu, adalah seorang bayi. Bayi itu tawakal kepada ibunya. Coba lihat, di malam hari si bayi menangis. Karena apa, Bu? Karena pipis atau juga karena haus. Ibunya itu bahkan belum memangkunya, baru cuma sekedar ditepuk-tepuk, tiba-tiba tangisan itu langsung reda. Kenapa si bayi yang tadi nangis langsung reda tangisannya dan dia begitu nyaman dan elok dalam pelukan ibunya? Karena bayi tawakal kepada ibunya. Itulah pemahaman tawakal yang sederhana. Nah, sebagai seorang muslim, sebagai hamba Allah, kita diperintahkan dan wajib menggantungkan segala urusan kita, keperluan kita, kebutuhan kita, bahkan hidup kita kepada Allah. Tentunya dibarengi dengan ikhtiar, dibarengi dengan usaha. Coba lihat bayi tadi. Bayi tawakal kepada ibunya, tapi supaya dia dipangku, apa usaha yang bayi lakukan? Nangis. Dengan menangislah si ibu kemudian memeluknya dengan penuh kehangatan. Begitu pula kita dalam kehidupan. Kita mentergantungkan segala urusan hanya kepada Allah, dibarengi ikhtiar dan usaha. Karena tidak ada tawakal tanpa ikhtiar. Sebagaimana juga tidak mungkin ikhtiar tanpa pada akhirnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu dan pemirsa TV One, tawakal itu berangkat dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang keimanannya mantap kepada Allah, insya Allah dia tawakal kepada Allah. Atau dibalik, orang yang tawakal kepada Allah cerminan keimanannya mantap kepada Allah. Dan yang tawakal kepada yang lain, kepada makhluk, apalagi kepada benda mati, maka dia telah boleh jadi lepas keimanannya, bahkan bisa jatuh pada perbuatan syirik. Ada orang yang tawakalnya kepada jimat, tawakalnya kepada benda yang dianggap keramat, sehingga punya keyakinan kalau jimat itu ada dalam tubuhnya, maka urusannya akan sukses. Jelas dia tawakal kepada jimat, syirik namanya. Ada yang tawakal kepada benda yang dianggap hebat, disimpan di laci uangnya, dengan keyakinan kalau barang itu ada di laci uang, dagangannya akan laris. Maka itu adalah syirik, karena dia tawakal kepada benda itu. Seorang muslim wajib tawakal hanya kepada Allah. Itulah sebabnya kenapa kalau kita mau berangkat mencari ma'isyah, berangkat mengais rezekinya Allah, ketika melangkahkan kaki kita dari rumah, yang kita baca adalah Bismillahi tawakkaltu Allah. Bismillah, dengan nama Allah saya bertawakal kepada Allah, menggantungkan segala urusan keberhasilan ikhtiar ini hanya kepada Allah. Dan tawakal ini hukumnya wajib. Wa 'alallahi patawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah lah kalian semua bertawakal, hai orang beriman, jika kalian beriman kepada Allah. Di ayat yang lain, fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Kalau kalian sudah berazam, berniat yang kuat untuk melakukan satu rencana, satu planning, satu kerjaan dengan persiapan yang mantap, ikhtiar yang maksimal, selanjutnya tawakallah kepada Allah. Sehingga ketika hasil itu semua benar-benar takdir Allah dan nikmat Allah yang kita syukuri.
seandainya belum berhasil, kalau sudah tawakal, kita yakin Allah sedang menyiapkan yang lebih baik dari yang kita rencanakan. Sebab tidak selamanya ikhtiar itu sesuai dengan target kita. Kadang-kadang Allah menyiapkan ganti yang lebih baik dari yang kita inginkan. Oleh karena itulah Allah mewanti-wanti, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kalian menyenangi sesuatu padahal itu tidak baik, dan boleh jadi kalian tidak menyukai sesuatu padahal itu baik bagi kalian, sebab Allah yang Maha tahu dan kalian tidak tahu apa-apa. Dalam ungkapan hadis, Kanjeng Nabi mengatakan, lau annakum tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama, seandainya kalian tawakal kepada Allah dengan tawakal yang sesungguhnya, Allah akan memberikan rezeki kepada kalian itu seperti Allah memberikan rezeki pada seekor burung. Tagdu khimason, dia terbang perutnya kosong, dan ketika pulang perutnya sudah terisi. Burung dengan terbang Allah berikan rezekinya. Itulah buah dari tawakal yang sesungguhnya. Baik, terima kasih Kiai, dan insya Allah pemirsa yang dirahmati Allah, setelah ini kita akan jawab pertanyaan Anda. Dan sekali lagi bagi Anda yang di rumah, kami persilakan untuk Anda mengirimkan melalui Instagram di @dame_tv1. Tetaplah bersama kami, Dame Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, Dame Nusaku yang mengangkat tema yang tentu saja menarik sekali, yaitu bergantung kepada selain Allah. Ini bisa jadi sesuatu yang tiba-tiba tanpa kita sadari kita melakukan kesyirikan kecil, dan ketika kita biarkan maka akan menjadi kesyirikan besar. Na'udzubillahi min dzalik. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan ini akan melengkapi tema bahasan kita. Untuk itu kami persilakan kepada penanya pertama, Ibu Sylvia, yang akan dijawab oleh Gus Haid. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Mohali dari BKMT Duren Sawit, Jakarta Timur. Akan bertanya kepada Ustadz, apakah dosa syirik kecil yang kita lakukan terus-menerus akan menjadi dosa sama dengan dosa syirik besar yang dilakukan, seperti menyekutukan Allah, dan akan merusak dari amalan-amalan kita setiap harinya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Gus Said. Baik, apakah dosa syirik kecil seperti riya, beriman, sholat tapi tetap bergantung selain kepada Allah, kepada dukun misalnya, kepada orang pintar, kepada handphone, atau kepada uang misalnya. Kalau terus-menerus dikerjakan, apakah bisa menjadi syirik besar atau syirkul akbar? Jawabannya adalah, kalau menurut ulama tasawuf, sekali syirik, sekali menyekutukan Allah, baik dengan urusan yang kecil atau urusan yang besar, Allah benci. Makanya bagi orang sufi, bagi ahli tasawuf, orang riya itu udah gak ada nilainya di hadapan Allah. Mengerjakan sesuatu tidak karena Allah, mengerjakan sesuatu karena ingin dipuji oleh manusia lainnya, itu orang yang tidak ada nilainya di hadapan Allah. Maka bagi orang yang sudah ma'rifatullah, mengenal Allah, imannya sudah benar, tidak akan mau ketika mengerjakan ibadah tujuannya karena ingin dipuji. Karena riya saja sudah melahirkan murka Allah, apalagi syirik besar, menyembah kepada selain Allah. Nah, apakah syirik-syirik kecil ini akan menjadi syirik besar kalau dilakukan secara terus-menerus? Jawabannya benar. Makanya ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan kau melihat dosa itu kecil, lalu kamu merasa ringan untuk dihapus sehingga terus berdosa dengan dosa-dosa kecil. Karena bisa jadi dosa yang kecil itulah yang akan melahirkan murka Allah. Dan dosa yang kecil itu kalau dilakukan secara terus-menerus akan menjadi dosa besar. Demikian juga perilaku syirik.
Maka mulai dari sekarang stop untuk syirik kepada Allah. Baik syirik kecil maupun lebih-lebih syirik besar. Nah, bagaimana caranya agar kita tidak melakukan syirik kepada Allah, baik yang kecil maupun yang besar? Kita harus selalu sadar bahwa tidak ada kekuatan di atas muka bumi ini, di langit dan di bumi ini, di dunia dan di akhirat kelak, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bahasa Arabnya bagaimana? La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Makanya kita sering diajari guru-guru kita sebelum sholat, ayo kita baca. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi illallah. Hasbi Rabbi, cukup Allah, itu Tuhanku. Ma fi qalbi, tidak ada dalam hatiku kecuali hanya Allah. Alal hadi sallallahu la ilaha illallah. Sambil nyambel, sambil gendong anak, Baik. sambil nemani suami. Baca itu daripada nyanyi goyang dombret. Insya Allah, Allah akan senantiasa Amin. menjaga hati kita dari perilaku syirik kecil maupun syirik besar. Lebih-lebih dari perilaku godaan setan agar kita bergantung kepada selain kepada Allah. Kita dijaga. Nah, kalau sudah dijaga insya Allah kita akan selamat. Iman, Islam dan keyakinan kita. Semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma. Amin, Allahumma Amin. amin. Terima kasih Gus. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Nining. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nining dari Kecamatan Matraman, BKMT Jakarta Timur. Saya akan bertanya kepada Ustadz semuanya. Jika seorang muslim, dia taat sekali mengerjakan perintahnya, baik yang wajib maupun yang sunnahnya, dan dia tidak putus untuk mengerjakan itu. Tetapi di sisi lain, dia masih percaya kepada paranormal. Bagaimana orang itu di mata Allah? Mantap. Sekian. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nining, ini pertanyaannya luar biasa sekali. Taat tapi suka ke dukun. Berarti nggak taat atau gimana sih? Silakan. Okay. Iya. Jadi memang sekarang nggak disebut dukun ya, disebutnya paranormal. Bahkan ada yang baru lagi, bukan paranormal, orang pinter atau penasehat spiritual. Sehingga kemudian seolah-olah ya menjadi biasa. Jadi seringkali kita itu mengenal penghalusan-penghalusan bahasa sehingga kemudian merasa jadi tidak salah. Bukan zina, selingkuh. Dan bukan korupsi, salah prosedur. Nah, tadi pertanyaan Ibu sudah dari awalnya sih baik ya. Dia rajin ibadah, rajin amal-amal sunnah. Tapi masih suka datang ke paranormal. Sebenarnya komparasinya masih ada yang lain Agung. Bisa saja orang rajin ibadah tapi tawakalnya ke perusahaannya. Orang ibadahnya bagus tapi tawakalnya ke bosnya. Orang ibadahnya tidak putus tapi tawakalnya kepada manusia, kepada perusahaan, kepada atasan. Ini tawakal-tawakal yang salah seperti ini jelas ini mencerminkan keimanan yang belum sempurna. Padahal tawakal itu buah daripada iman. Iman dengan tawakal itu tidak bisa dipisahkan, ibarat dua sisi mata uang. Karena tawakal buah dari keimanan dan keimanan itu harus berbuah tawakal kepada Allah. Tadi ada hadis yang terputus dalam ceramah saya. Kanjeng Nabi SAW mengatakan, "Lau annakum tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut thair tagdu khimasan wa taruhu bitonan." Seandainya kalian tawakal
yakin betul dan mentergantungkan segala urusan kepada Allah itu dengan benar, maka kalian akan diberikan rizki seperti Allah memberikan rizki pada seekor burung. Pagi hari dalam keadaan perutnya kosong, lalu dia pergi, sore hari pulang dalam keadaan perutnya isi. Apa syaratnya? Terbang. Terbang itulah ikhtiarnya. Burung pagi-pagi bangun sudah bernyanyi. Padahal dia tidak tahu hari itu mau makan apa. Karena burung hari itu mau belanja apa. Karena burung gak punya ATM. Tapi dia bernyanyi. Namun dia yakin betul dengan terbang. Ada buah mangkal di sana. Ada serangga lewat di sana. Maka kemudian dia pulang perutnya sudah terisi. Coba lihat burung yang tidak mau terbang. Diem saja di pohon. Jam 10 mati. Burung sakit. Padahal di sana serangga berseliweran. Di sana ada buah yang sedang mangkal menanti. Karena tidak mau ikhtiar sehingga dia lepas. Nah Bu, kesalahan tawakal ini masih banyak di antara kita. Bukan hanya tawakal kepada paranormal, tapi tawakal kepada tempat bekerja, tawakal kepada manusia, tawakal kepada atasan. Sehingga takut betul kalau mendapatkan sanksi dari kantornya. Karena seolah-olah rizkinya itu dari sana. Seolah-olah periuk nasinya itu bergantung kepada bosnya. Seolah-olah perut anak istrinya itu bergantung kepada tempat kerjanya. Ini tawakal-tawakal yang harus diluruskan. Karena bagi seorang muslim, yakinlah yang mengatur rezeki itu semuanya adalah Allah. Tugas kita cuma ikhtiar, maka tawakallah kepada Allah dengan ikhtiar yang benar. Dan jangan sekali-kali mendatangi tadi, mau paranormal kek, mau penasehat spiritual kek, atau apapun sebutannya, yang jelas-jelas buktinya dia boro-boro mengkayakan yang lain. Nah, dia aja cuman jadi dukun, nah, kan artinya apa yang dilakukannya itu betul-betul sesungguhnya kebohongan yang nyata. Untuk itu maka kita harus tetap semangat dalam berikhtiar ya, dan tawakal yang mantap kepada Allah. Jadi semangatnya bergelora, tawakalnya bergelora terus insya Allah. Baik, terima kasih Ustadz Ari, dan kita akan jawab pertanyaan selanjutnya. Tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Indonesiaku, dan kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Akan disampaikan oleh Ibu Nunu yang akan dijawab oleh Gus Hayat. Silakan Ibu Nunu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nunu dari Majelis Taklim BKMT Kecamatan Matraman. Saya ingin bertanya kepada para Pak Ustadz. Di saat kita berusaha untuk taat bertawakal kepada Allah, bagaimana cara atau sikap kita menghadapi jika ada sesuatu yang mentergantungkan selain Allah, dan bagaimana cara kita untuk menghindarinya? Itu aja Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Gus. Baik, bagaimana saat kita berikhtiar, ikhtiar kita selamat agar tidak dibajak setan untuk beralih bergantung kepada makhluk. Agar ikhtiar kita beriring sejalan dengan pasrah dan tawakal kita kepada Allah. Maka cara pertama adalah perbaiki niat. Kalau kita mau mengerjakan segala sesuatu, pastikan niat kita adalah lillahi ta'ala. Nah, bagaimana agar niat kita senantiasa beriring dengan ridho Allah, beriring dengan pertolongan Allah? In tansurullah yansurkum. Kalau kamu niat nulungi Gusti Allah, alias bergantung kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, dan kemudian seluruh aktivitasnya diarahkan untuk menggapai ridho Allah, Allah akan nolong kamu. Bagaimana cara Allah nolong? Hati kita dibikin mantep. Nah, oleh karena itu guru-guru kita mengajari kepada kita kalau mau mengerjakan sesuatu, awali dengan doa. Mau keluar rumah baca doa, masuk rumah baca doa, mau makan, habis makan, mau tidur,
habis tidur, semua doa. Dan doanya selalu diawali dengan menyebut nama Allah. Kullu amrin dzibalin la yabda' bi bismillah fahuwa aqta. Di riwayat yang lain, kullu amrin dzibalin la yabda' bilhamdulillah fahuwa aqta. Kenapa riwayat satu mengatakan bismillah, riwayat lain mengatakan alhamdulillah? Apakah ini bertentangan? Tidak. Makna dengan bismillah ini adalah dengan menyebut nama Allah. Pokoknya kalau kita mau mengerjakan sesuatu, kita awali dengan menyebut nama Allah. Artinya berarti kita sadar sebagai hamba dan kita bergantung kepada Allah yang Maha Perkasa, aman dah urusan. Tadi saya sempat terputus ketika ceramah pertama, ketika seseorang keluar rumah membaca doa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa doanya? Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Artinya dengan menyebut nama Allah, aku berpasrah hanya kepada Allah. Tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan, kecuali semua berasal dari Allah. Maka saat itu pula Allah menjawab. Dari langit disaksikan para malaikat, setan-setan, jin-jin juga dengar, hudita. Sejak sekarang, karena kamu sudah pasrah sama aku, kata Allah, karena kamu sudah tawakal kepada aku, kata Allah, kamu mendapatkan petunjuk, kamu mendapatkan hidayah, kamu akan dibimbing dalam setiap langkah dan perjalanan. Apakah cukup dengan hidayah? Tidak. Kufita. Apa artinya? Kamu akan dicukupi seluruh kebutuhannya. Kamu pingin apa? Dikasih sama Allah. Pingin sesuatu dimudahkan jalannya oleh Allah. Dan yang terakhir, wukita. Kamu akan dilindungi oleh Allah. Setan teriak dari pojok sana, ampun katanya. Gak bisa kita goda lagi. Setan yang lain bilang, udahlah tinggalin aja orang ini. Percuma kau capek-capek goda. Karena dia sudah dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah, ditolong oleh Allah, dan senantiasa diberi petunjuk oleh Allah. Maka pastikan niat itu mengawali segala sesuatu aktivitas kita. Dan niat harus senantiasa disandarkan lillahi ta'ala. Kenapa kita membaca alhamdulillah? Karena makna dari alhamdulillah itu adalah bersyukur kepada Allah. Artinya kita menyadari ada kekuatan dan pertolongan dari Allah. Makanya ada satu riwayat, khairud du'a biqaulil hamdulillah. Afdalud du'a alhamdulillah. Apa artinya? Sebaik-baiknya doa itu adalah dengan mengucap alhamdulillah. Karena kalau orang sudah syukur kepada Allah, Allah berjanji akan menambah nikmat. Maka dengan mengucapkan alhamdulillah berarti kita sudah bersyukur. Kalau kita sudah mengucapkan alhamdulillah berarti kita akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Walaupun tidak minta, ya Allah saya minta ini, minta itu. Kelamaan. Bilang aja alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah dari hati terdalam. Apapun yang diminta oleh kita atau bahkan yang tidak terbersit di hati kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Gus. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Humaidah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humaidah dari BKMT Kecamatan Matraman, Jakarta Timur. Saya mau bertanya Pak Ustadz, bagaimana solusi atau menasehati keluarga dan teman setiap dapat musibah atau saat dia sakit memintanya selain Allah. Jadi seperti paranormal, tapi itu berulang-ulang kali. Nasihatnya mau menasehati supaya dia tidak tersinggung itu bagaimana? Gitu. Baik, terima kasih Bunda. Assalamualaikum. Pertanyaan menarik sekali ini. Silakan Ustadz Ade. Iya, semoga niat baik Ibu sudah jadi amal soleh ya. Mau mengingatkan saudara yang keliru atau salah. Di saat mendapatkan kesulitan justru memintanya kepada selain Allah. Jenis permintaan itu ada dua macam Bu. Ya. Kalau permintaan itu yang sifatnya manusiawi, insani, ya kayak minta
dibuatkan kursi ya ke tukang kursi, minta dimasakkan makanan ya kepada manusia. Nah, hal-hal yang permintaan-permintaan yang sifatnya insani memang harus kepada manusia. Yang dimaksud harus kepada Allah itu adalah permintaan-permintaan yang sifatnya goir insani. Ya, minta keselamatan, minta keberkahan, minta kesuksesan, minta dimudahkan segala urusan. Nah, yang seperti ini wajib kepada Allah dan tidak boleh kepada makhluk, haram. Kalau yang seperti ini dimintakan kepada selain Allah, maka hukumnya adalah syirik. Orangnya disebut musyrik. Jangan syirik bahasa Betawi. Syirik bahasa Betawi mengiri, syirik lu ah. Nah, itu syirik bahasa Betawi artinya ngiri. Yang dimaksud ini adalah syirik. Jadi kalau permintaan teman ibu tadi yang sedang kesulitan itu minta dibantu keuangan, minta dibantu pinjaman yang memang sifatnya manusiawi, memang harus kepada manusia. Disitulah peran kita sebagai saudara, sebagai keluarga lebih dulu membantu. Tetapi kalau minta yang di luar kemampuan manusia, keselamatan, kesuksesan, kebahagiaan, justru itu yang harus kepada Allah. Nah, jadi proporsional. Karena kalau yang seperti tadi, keselamatan, kesuksesan, kebahagiaan dimintakannya kepada selain Allah, maka jatuh pada perbuatan musyrik, ya. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, memang seorang muslim sejatinya dalam segala hal mendahulukan bergantung dan permohonan itu kepada Allah. Inilah makna dari as-somad. Jadi kalau ayat yang tadi dibaca, Qul huwallahu ahad, Allahus somad, yang namanya as-somad itu adalah tempat bergantung, tempat menyerahkan segala urusan, tempat kita mengadu, tempat kita berharap. Ya, atau bahasa lainnya dalam Al-Quran, wa ufawwidu amri ilallah, saya menyerahkan segala urusan ini kepada Allah. Jadi sejatinya dalam keseharian kita sebagai wanita, sebagai ibu, sebagai kepala keluarga, sebagai ayah, sebagai hamba Allah, sejatinya kita senantiasa mendahulukan kepada Allah dalam berkeluh kesah, dalam berharap, dalam roja bahasa agamanya, dalam roja, dalam berharap, ya, dan segala macam itu hanyalah kepada Allah, tiada pada yang lainnya. Dan kita betul seperti kata ibu, saudara kita yang keliru diingatkan, diluruskan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Kiai, dan alhamdulillah kita telah mendapatkan begitu banyak ilmu. Insya Allah kita masih menyimpan satu lagi pertanyaan untuk Anda. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku, dan kita akan lanjutkan lagi kepada Ibu Masturoh yang akan dijawab oleh Gus Hayat. Silakan Ibu Masturoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Masturoh dari BKMT Duren Sawit, Jakarta Timur. Yang saya tanyakan ada dua Pak Ustadz. Pertama, apakah dengan berziarah ke makam wali Allah dengan maksud tawasul dengan mendapatkan keberkahan itu suatu perbuatan syirik? Satu. Yang kedua, dampak-dampak dari perbuatan syirik untuk kehidupan kita apa ya? Itu aja dua pertanyaan. Tawasul, yang pertama adalah tawasul, apakah juga termasuk perbuatan syirik dan dampak apa, keburukan apa ketika kita melakukan kesirikan dalam kehidupan kita? Silakan Gus Hayat. Terima kasih Bu, subhanallah pertanyaannya kelihatannya sederhana tapi ini dalam jawabnya. Kalau mau jawab lengkap harus ngaji ke pesantren saya. Tidak bisa semenit ini. Tapi bismillah, apakah tawasul itu syirik? Tidak. Nah, ini saya jawabnya agak pelan-pelan. Biar orang lain ngerti. Apa sih tawasul itu? Tawasul itu meminta kepada Allah dengan perantara. Apa perantaranya? Yang paling masyhur dan boleh ada dalam Quran, tawasul bil a'malis salihah. Tawasul dengan amal saleh. Misalnya, ya Allah, kok saya agak kurang enak badan ini. Saya ingin segera kau sembuhkan ya Allah. Maka saya sedekah nasi kotak 1000 biji untuk orang-orang miskin. Semoga dengan sedekah ini kau sembuhkan aku ya Allah. Boleh nggak Bu?
boleh. Dulu ada satu kisah, ada 3 sahabat dari Rasulullah, utusannya Allah, bukan Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW. Nabi zaman Bani Israel. Suatu saat dia masuk goa, kejebak di dalam goa. Apa yang terjadi? Bingung. Digeser nggak bisa, diangkat berat. Tetap mereka berikhtiar. Tapi karena ikhtiarnya sudah mentok, faiza azamta fatawakkal 'alallah. Faiza faraghta fansob. Sahabat dari Nabi Bani Israel ini lalu berikhtiar. Apa ikhtiarnya? Setelah ikhtiar lahiriah gagal, doa sama Allah. Ya Allah, dulu saya pernah berbakti kepada orang tua saya. Kalau engkau ridho dengan itu semua, aku mohon kepadamu, bukalah sedikit pintu dari goa ini yang tertutup batu. Seret. Alhamdulillah, ternyata dengan tawasul, amal soleh itu bisa. Akhirnya orang kedua doa yang sama dengan amalan-amalan yang soleh yang pernah dikerjakan. Allah buka sedikit demi sedikit. Akhirnya setelah orang yang ketiga terbuka lebar sehingga mereka bertiga bisa keluar dari goa. Ini dalil tawasul itu boleh. Nah sekarang pertanyaannya, apakah tawasul kepada orang yang sudah meninggal itu boleh? Jawabannya boleh. Kalau niatnya tawasul. Al-Quran yang mengatakan, ya, wabtaghu ilaihil wasilah. Bukan wabtaghi ya, wabtaghu ilaihil wasilah. Dan wasilah terbaik itu adalah membaca sholawat. Nah kalau wasilah bertawasul nggak boleh, nggak mungkin Allah meminta kita untuk membaca sholawat. Dan membaca sholawat itu perintahnya langsung dari Al-Quran. Apa kata Allah? Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Bareng-bareng. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Kita diajari guru-guru kita begitu. Kenapa? Kok tawasul itu penting? Karena banyak sekali kadang kita itu berdoa nggak nyampe-nyampe. Karena sambil berdoa tetap masih maksiat kepada Allah. Tetapi ada orang soleh seperti Ustadz Ade, Ustadz Agung nggak pernah maksiat. Saya bilang, Ustadz doain Ani dong. Boleh nggak? Tawasul sama Ustadz Agung. Sama Ustadz Ade, doain Ani dong. Biar apa? Biar tambah ganteng. Habis ganteng mau apa? Ya bukan kawin lagi, enak aja, istri saya nonton ini. Bisa repot saya di rumah. Kalau tambah ganteng biar tambah menebar cinta dan kasih sayang. Baik. Kepada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh nggak begitu? Boleh, kita datang pada ulama, pada kiai, doain dong. Nah kalau sama orang yang sudah meninggal gimana tawasulnya? Nah ini tak kasih tahu nih, biar yang nonton-nonton udah ngerti. Kalau saya ziarah ke makamnya Sunan Ampel, ziarah ke makamnya Syekh Abil Hasan As-Sadili, kebetulan saya pernah ke Mesir, keliling ke kuburan-kuburan, ziarah ke makamnya Imam Syafi'i. Bukan saya minta kepada Imam Syafi'i, bukan minta kepada Sunan Ampel, minta kepada Allah. Tapi saya ajak bicara beliau. Mbah Sunan Ampel, inni atawassalu bika ilallah. Kalau bahasa Jawanya, Mbah aminin dong doa gue. Ya Allah aku minta diberi sehat walafiat, panjang umur berkah. Yang aminin bukan hanya yang hidup, yang situ amin, amin, amin. Hanya ngaminin. Mereka mati apa hidup? Meninggal apa hidup? Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Bal ahya'u walakin la tash'urun. Jangan kau bilang orang-orang yang mati di jalan Allah itu mati. Mereka hidup, ngapain? Lihat kalau murid-muridnya, orang-orang beriman, beramal soleh seneng.
Tapi kalau bermaksiat sedih, kalau ada orang yang datang mendoakan dia, karena orang mati itu butuh didoakan, baru kemudian setelah dia didoakan, dia mendoakan balik. Makanya orang-orang tua kita, bapak-bapak kita, mbah-mbah kita yang sudah mati, jangan dikira mereka mati. Kayak bantal guling yang ada di kasur kita. Mereka hidup, kalau lihat anak cucunya berbuat baik, beramal soleh, seneng. Tapi kalau lihat anak cucunya maksiat kepada Allah, sedih, mereka nangis. Makanya perlu kita doakan. Paling tidak setiap habis sholat baca doa, Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Syukur-syukur kasih hadiah, tambahi bacaan suratul Fatihah, seneng dah. Besoknya lagi bikin sambal goreng sama ayam bakar, kasih tetangga, pahalanya untuk ibu saya yang sudah meninggal, tambah seneng. Besok hataman Quran, pakai ingkung, kasih sama santri-santri, tambah bahagia. Nah, itulah makna tawas. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat, amin. Ustadz tadi, pertanyaan kedua tadi mungkin bisa secara singkat, lantas bagaimanakah dampak kesyirikan dalam kehidupan kita? Iya, memang dampak dari bukan hanya syirik ya Pak Agung, semua perbuatan dosa itu pasti ada dampak di dunia dan ada dampak di akhirat. Dampak di akhirat sudah sangat jelas. Dampak di dunia itu bahkan ada dosa-dosa tertentu yang dirasakannya itu justru sejak di dunia. Ya misalnya durhaka pada orang tua misalnya. Itu kan dirasakan langsung akibat dan hukumannya itu ketika masih di dunia. Nah pertanyaannya tadi soal syirik, ya kan? Apakah doa musyrik dampaknya akan dirasakan baik di dunia maupun di akhirat? Jelas. Kalau di dunia jelas dapat menjadi penghalang doa, ya kan? Itu dapat menjadi penghalang doa. Sebagaimana akhir di surah Al-Kahfi itu, "Fama kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada." Barang siapa yang berharap bertemu dengan Allah, ya kalau di akhirat tentu saja bertemu langsung dengan Allah. Kalau di dunia ini bertemu Allah adalah rahmatnya dan segala macam termasuk rezeki-rezekinya, maka beribadahlah kepada Allah dan beramal soleh dan jangan bermusyrik di dalam beribadah kepadanya. Jadi dampak kemusyrikan di dunia yang paling dirasakan adalah doa tidak dikabulkan alias terhalang. Ya, oleh karena itulah maka perbuatan syirik apapun termasuk bertawakal kepada selain Allah harus betul-betul dihindari supaya doa kita mustajab, ya. Nah. Baik, terima kasih Kiai Ade, Gus Said yang telah berbagi ilmu yang sangat luar biasa sekali dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita dengarkan tadi menjadi nasihat bagi kita sekaligus juga pengingat bagi kita. Jangan-jangan selama ini kita tidak merasa telah melakukan kesirikan yang kecil. Kita bergantung kepada makhluk Allah, padahal justru semestinya kita bergantung kepada Sang Pencipta makhluk yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah di akhir nanti guru kita Ustadz tadi akan memimpin doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipilih, diselamatkan dan selalu berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku untuk hari ini, dan jangan lewatkan selain Anda bisa mengikuti Damai Indonesiaku di setiap hari Sabtu dan Minggu secara live, Anda juga bisa menyaksikan Damai Indonesiaku di setiap Senin dan Selasa pukul 13 waktu Indonesia Barat yang dipandu oleh rekan saya Muhammad Sofyan. Akhirnya saya Agung Sulhak dan kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma laka aslamna wa bika amanna wa alaika tawakkalna wa bika khosamna wa ilaika anabna faghfir lana dhunubana wastajib kulla du'aina wa taqabbal ibadatana. Ya Rabb, kepadamulah kami semua beriman, kepada Engkaulah kami semua berislam, hanya kepadamu kami semua bertawakal, kepadamulah kami semua bertobat, kepadamulah kami semua berharap.
Ampuni semua dosa-dosa kami ya Rabb, dan kabulkan semua doa-doa kami. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.